Dan kita lihat hari ini barusan ya, yang meninggal itu sudah naik lagi dari yang seminggu yang lalu. Ini kan belum seminggu ya, artinya kenaikannya cukup drastis. Ini naik dalam hitungan 50% dari yang sebelumnya. Jadi yang tadinya 70.000 sekarang naik 100.000. Yang seminggu selalu 30.000. Jadi 2 minggu yang lalu 30.000, minggu yang lalu 70.000, minggu ini 100.000. Artinya ada kenaikan 50% setiap 100%, kemudian 50% setiap minggunya. Dan kita lihat kasus-kasusnya pun naik dari 1,2 juta sekarang sudah menjadi 1,6 juta. Ini pun belum semuanya dites, karena tidak semua keluarga yang mau dites. Walaupun sekarang di puskesmas di sekitar Jakarta dan Bogor sudah menyiapkan rapid test. Ya, mungkin di Surabaya juga sudah menyiapkan rapid test di beberapa tempat yang vital, tetapi tidak semuanya mau karena takut. Karena keluarganya takut kalau misalnya dia kena, dia akan diisolasi, dan itu menjadi suatu masalah baru bagi keluarga-keluarga, terutama keluarga yang minim ekonominya. Dan yang sembuh itu dilihat dari tren 3 minggu yang lalu hanya 1/5 yang sembuh. Jadi sangat lamban, penyembuhannya cukup lamban. Termasuk dan orang-orang elit, kebanyakan 90% dari yang terkena virus ini ternyata orang elit. Jadi sangat salah sekali ketika virus ini dikembangkan dari orang-orang yang miskin. Nah, dan ternyata virus ini kalau dilihat dari wabah ini, dilihat dari wabah-wabah tahun-tahun sebelumnya, termasuk namanya virus Spanyol di abad awal 19-an, tahun 1950-an, itu lebih parah dari virus Spanyol. Jadi Spanyol dulu pernah ada perkembangan virus yang cukup drastis, tetapi mereka ada 50 jutaan orang yang meninggal, dan itu menghantam orang-orang muda gitu. Jadi dengan virus yang saat ini yang lebih banyak terkena adalah orang yang di atas 50 tahun. Tetapi di Spanyol pada saat itu yang terkena adalah orang-orang muda. Jadi coba bayangkan ekonomi pada saat itu lebih parah dibandingkan ekonomi sekarang, karena yang muda-muda tidak bekerja lagi saat itu. Nah, saat ini masih berjalan, cuman saja kita perlu inovasi dan kreativitas. Kita bayangkan di saat flu Spanyol, guru-guru itu sudah tidak ada lagi. Pada meninggal semua, karena yang terkena adalah para guru-guru, para pengajar, dosen-dosen yang muda-muda usianya. Nah, saat ini alhamdulillah yang muda-muda bisa terus produktif dan terus berkreatif, memunculkan kreativitas, inovasi-inovasi, tulisan-tulisan juga sudah banyak, dan kita lihat nanti di presentasi selanjutnya. Dan tentu saja ini yang jadi satu kebanggaan bagi Muslim pada saat ini, yang ternyata akhlak kita ketika bersin, kita mengucapkan hamdalah, menutup mulut, makan tidak buru-buru, terus kemudian kita menjaga supaya adab makan, adab bersosialisasi dan semuanya, kemudian berwudu, kebersihan, makanan halal, menolong orang yang lain, ziswaf dan sebagainya, ternyata dikemukakan, diserukan di seluruh penjuru dunia. Dan ini menjadi satu kebanggaan dan menjadikan memang betul-betul kita adalah seperti yang diserukan Allah di surah Al-Baqarah 2143 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Jadi luar biasa kita dijadikan umatan yang adil dan pilihan. Kata-kata pilihan ini tentunya sesuatu yang dipilih itu pasti sangat bagus. Tidak ada cacatnya. Indah dilihatnya, enak dimakan, enak semua dilihat, dipandang, dan semuanya rapi. Nah, ternyata ada di prinsip-prinsip sebagai seorang Muslim. Nah, ini yang menjadikan kita sebagai penggerak-penggerak sekolah-sekolah Islam, kampus-kampus Islam harusnya menjadi suatu kebanggaan dan menjadi suatu semangat bahwa ternyata yang kita ajarkan selama ini dipraktikkan oleh seluruh orang di seluruh dunia. Bayangkan kita
ketika Singapura, salah satu Singapura menurut teori Medem, salah satu Singapura sempat memberhentikan banyak yang meninggal atau mencegah banyak yang terkena pada saat itu karena berbondong-bondong pada bulan Januari Februari orang-orang non Muslim itu pada lari ke Mustafa Center atau Bugis, area Bugis itu mencari daging halal karena mereka berkesimpulan ini virus datang dari Cina dan itu akibatnya dari makanan yang tidak pantas dimakan manusia, yang tidak halal tentunya, dan kemudian menyebar dengan sangat cepat dengan orang-orang yang berdatangan. Dan karena Singapura banyak sekali orang Cina dan mereka hubungan dengan orang Cina, keluarga dari Cina, dan makanya mereka memberikan proteksi dirinya sendiri dengan langkah awal yaitu makanan-makanan halal. Mereka ngantri di Mustafa Center itu. Bagi yang sudah pernah ke Singapura, terbayang kalau di Mustafa Center itu semuanya dikelola oleh kaum India Muslim yang jualannya semuanya halal insya Allah, dan mereka pada belanja di sana. Dan ini mungkin salah satu dari Singapura dengan cepat tanggap itu bisa mengurangi perembakan wabah pada saat bulan Januari Februari. Dan kalau kita lihat angkanya cukup tidak signifikan dibandingkan negara-negara lain. Nah, inilah yang menjadi suatu kebanggaan bagi kita dan motivasi kita untuk menjelaskan kepada anak didik kita bagaimana wudhu tidak combo gitu ya. Kalau anak Medan kan istilahnya combo. Combo itu paket combo ya. Paket combo itu wudhu, mulut, kepala dengan telinga dijadiin satu. Padahal kan ketika melihat hadis-hadis yang menjelaskan wudhu itu luar biasa, luar biasa. Bagaimana hidung harus kita berikan air, kemudian kita ini, dan ini dipraktikkan bagaimana bayi-bayi yang ingusan ya, yang flu itu dipraktikkan diasi air, dimasukin ke telinganya, dikeluarkan sehingga flu-nya bisa keluar dengan karena dia tidak bisa membuang ingusnya gitu kan. Itu dipraktikkan di rumah sakit di luar negeri. dan ternyata anak-anak kita tidak dibiasakan atau ditegur ketika berwudu dengan baik ketika di rumah. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita yang mengajarkan wudu di sekolah tetapi tidak diperhatikan oleh para orang tua di rumah sebagian ya. Nah, maka dari itu kita pastikan dari salah satu yang kita tadi akhlak, bagaimana menutup ketika batuk, itu semua sudah diajarkan dalam Islam, Masya Allah. Dan kebersihan, nah, coba bayangkan sekarang apa-apa dibersihin. Nah, ini sebenarnya sudah diajarkan dalam Islam. Tapi sayangnya sebelum ada wabah ini, coba bayang, saat Madam alhamdulillah diberi kesempatan untuk tinggal di Inggris selama 6 tahun. Kalau bersilaturahim ke keluarga yang non-muslim, itu bisa dijamin, bisa dipastikan rumahnya bersih. Padahal mereka tidak pernah berwudu. Padahal mereka pakai sepatu kalau masuk ke rumah. Padahal mereka ada anjing. Tapi bersih rumahnya. Bersih dalam artian kasat mata kita ya, bukan dari najis ya. Najis kalau kita lihat dari anjing tentunya bernajis. Tapi dari konsep kebersihan dari konsep bersih tidak ada kotoran, tidak ada sampah dan sebagainya, itu bisa kita pastikan di keluarga yang non muslim yang tidak beragama itu lebih baik. Nah, kalau kita berkunjung di keluarga muslim, ini di Inggris ya, perbedaannya jadi harus sama. Itu bisa dipastikan toiletnya ada lumutnya, licin. Terus sikat giginya beramburan. Terus di pinggir-pinggir bathtubnya, itu biasanya di Inggris itu kami semuanya ada bathtub. Karena kebiasaan orang bule itu mandinya dengan air hangat berjam-jam gitu mereka ya. Tidur mandi di dalam air hangat itu gitu. Nah, itu bisa dipastikan ada hitam-hitamnya. Terus bau pesing, lucu. Terus kita yang berwudu itu lain sekali keadaan toiletnya. Ini yang menjadikan motivasi bagi kita bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk memastikan najis dari pipisnya, dari BAB-nya itu dipastikan untuk juga di rumah dipraktikkan. Terus belum lagi makanan halal. Di Inggris sudah ada gerakan-gerakan makanan halal, mereka sudah muak dengan babi dan sebagainya. Ini
yang ini yang patutnya harus kita syukuri bahwa kita semuanya sudah diajarkan dalam Islam. Nah sekarang belum lagi gerakan donasi, gerakan membantu orang lain. Di Inggris itu luar biasa. Sehari ini itu karena memang yang diancam itu adalah usia yang 50 tahun ke atas. Maka dari itu orang-orang yang muda, keluarga-keluarga muda yang mungkin kita belum lihat banyak ya di Indonesia, itu memberikan makanan dari misalnya dari Transmart misalnya, satu makanan sembako dikirim ke rumah jompo, rumah orang-orang yang mereka tahu ada orang tuanya, ditaruh di depan rumahnya. Nggak ada bilang apa-apa, nggak hilang barang makanannya. Tiba-tiba ketika dibuka ada satu kantong besar berisikan gandum, roti, pasta dan sebagainya, telur dan sebagainya untuk asupan-asupan konsumsi mereka supaya mereka jangan keluar rumah gitu. Nah ini luar biasa. Jadi yang ini harusnya kita pastikan di dalam praktik-praktik kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana mereka mengeluarkan dana tabungannya. Pernahkah kita menanyakan anak-anak kita sudah berapa banyak yang kalian sumbangkan kepada orang lain pada hari ini? Berapa tabungan kamu? Madam selalu biasakan dengan anak-anak Madam. Mereka bertanya, Mami, how much is my saving today? Oh, this one, how much? Oh ya, can you please give away to all in this one. Jadi mereka udah biasa menanyakan tabungannya berapa. Mereka ingin memberikan kepada orang lain. Jadi di Inggris anak-anak sudah sangat biasa sekali berdonasi dengan keringat sendiri. Mereka disuruh buat kue dijual untuk diberikan kepada British Heart Foundations, diberikan kepada charity organization di Inggris gitu. Dan sangat ini sekali, sangat mereka sangat peduli sekali gitu ya. Nah sayangnya mereka sudah makin lama meninggalkan agama, mereka tidak percaya lagi dengan Tuhan. Nah seperti yang wabah ini mereka mengata-ngatai kita yang percaya kepada Allah ya. Tapi sebaliknya Madam serukan kepada mereka gitu. Seharusnya dengan adanya wabah ini mereka harus percaya, karena tidak bisa dibuktikan dengan sains kenapa wabah ini ada, kenapa virus ini ada gitu, dan kenapa dia menyebar bisa ke seluruh dunia gitu. Harusnya mereka percaya bahwa ada zat, ada yang menggerakkan virus ini bisa kemana saja gitu, diciptakan, ada yang menciptakan. Nah jadi mereka di talk yang sebelumnya Madam menyerukan itu gitu. Harus percaya kepada Allah. Dengan keadaan seperti ini harus semakin percaya kepada Allah ya. Dan tentu saja sebagai pendidik, kalau ada yang mau ditanyakan terus aja ya, silakan nanti ya. Bisa dibaca dari ya. Suaranya bisa ditingkatkan lagi nggak Bapak Mano? Suaranya? Iya, agak turun lagi. Oh ya baik. Ya. Ya, ini kalau kita lihat dari sabda Rasulullah SAW, kita harus mengajari anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Jadi kadang-kadang kita itu memberikan contoh dulu waktu masih kecil gitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak pas banget gitu. Dulu, when I was small, gitu, ya nggak pas lah. Ceritain buat apa kita ceritain? Ketika bapak dulu masih kecil ya, suka main di padang pasir, di sawah gitu. Ya nggak zaman dah, gitu. Makanya kita harusnya kita ini kan diciptakan untuk zaman kita gitu. Jadi mereka diciptakan untuk zamannya, artinya ilmu kita harus dinamis, contoh-contoh kita harus dinamis, kita karena tidak tetap ya, karena kondisi sekarang dan kondisi masa depan itu harus disesuaikan. Jadi suatu yang hari ini istimewa, tapi pada 10-20 tahun lagi kita dulu bapak tuh asik banget deh kalau main petak umpet, main betetan, lari-lari di sawah, mandi di sungai, asik banget dah. Nah sekarang itu kan dulu gitu istimewanya. Nah, 20 tahun kemudian hari ini tuh nggak istimewa lagi gitu. Jadi mari kita berhentikan contoh-contoh dulu gitu ya, kita berhentikan gitu. Marilah kita coba untuk menyelami apa yang mereka sekarang kerjakan. Mereka main IG, kita main IG juga ya. Mereka main Facebook, kita main Facebook juga. Mereka ngelihat TikTok, kita juga main TikTok. Kenapa? Dengan itu cara kita bisa berdakwah lebih baik lagi. Nah,
namun yang tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan adalah akhlakul karimah dari uswatul hasanah kita Rasulullah SAW. Dari itu sampai hari ini kita senandungkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk konkret pada hari ini gitu. Ini yang menjadikan kita amanah kita ini bagian dari ibadah yang terus-terusan kita harusnya bangga berada di kampus Islam atau sekolah Islam. Madam pernah mengajar di kampus non-muslim di Inggris selama 2 tahun. Luar biasa tersiksa batinnya. Gajinya, alhamdulillah, gajinya berlipat-lipat dari apa yang didapat oleh para dosen di Indonesia. Ya, bisa sampai 10 kali lipat dari dosen di Indonesia, 15 kali lipat dari dosen di Indonesia gitu. Sangat gemar Ripalo Jenawi sekali. Tapi dari segi batin, luar biasa tersiksanya. Kenapa? Ketika ada mahasiswa datang, mereka dengan segala macam permasalahannya, kita tidak bisa mengajarkan nilai-nilai Islam kepadanya. Dilarang, tidak boleh mengajarkan agama. Begitu juga ketika anak-anak Madam belajar di sekolahnya, Madam tanya, ada namanya sekolah namanya pelajaran namanya Religious Education, RE. Madam tanya sama gurunya, "Hi, Miss Sonia, I would like to ask you, what is actually the religious education are you teaching to my children?" Well, because we are actually Christians-oriented school, we are teaching your children Christianity. But of course, we're teaching all the religions. We cannot actually impose the students to understand only one religion. We teach them also Hinduism. We teach them Muslims. We teach them Islam. We teach them this one. Tapi hati beliau kan bukan hati seorang Muslim. Kemudian Madam tanya lagi di sekolah yang lain. "Hi, Miss Victoria, what are you teaching to my children in RE class, religious education?" "Oh, I'm atheist. I don't believe in God. So I don't teach children in specific religion. I teach everything about religions." Tapi pada saat yang bersamaan kita harus hati-hati. Dia seorang ateis gitu, seorang yang tidak punya agama. Dan mereka mengajarkan tentunya dari perspektif seorang yang tidak punya agama. Ini yang menjadikan bergejolak gozul fikr gitu ya dengan Madam yang akhirnya, "Udah ya Allah, saya ingin pulang ke Indonesia." Dan enggak, karena saat itu kita memang ingin mencari pengalaman dan ingin mencari ini, dan akhirnya juga tidak punya pilihan lain untuk mengantarkan anak-anak sekolah ke sekolah di sekolah yang ini ya, yang milik. Sebenarnya nyambung putus akhirnya kayak sok namanya dengan nyaman. Bu Elis bisa di-mute. Iya Pak. Ya, nah ini jadi kita memang kalau kita lihat di sini yang ini ya, yang menjadi pilihan kita. Nah tentu saja di rumah para orang tua kalau di Inggris itu ya, para muslim yang betul-betul istiqomah itu mengajarkan anaknya betul-betul dengan kuat gitu supaya mereka juga paham di berbagai sisi. Jadi ada keuntungan juga punya exposure di luar dengan keadaan orang yang tidak percaya dengan agama. Ketika anak Madam misalnya, the dog touch me, I have to wash it. Why do you have to wash the dog's saliva? Yeah, because the dog's saliva is actually najis to us. It is not allowed, so we have to wash it. So something like that. Actually, we can actually spread the dakwah as well. Nah ini yang menjadikan bagaimana kita sebagai pendidik itu mempunyai kelebihan-kelebihan ketika berada di sekolah Islam. Ya, yang tadi tentu saja kalau kita lihat ya ini menjadi pegangan kita semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini terusnya kita harus pastikan ini juga kita transformasi kepada anak-anak didik kita gitu ya. Nah ini juga menjadi satu, pastinya guru-guru di sini sudah memberikan bagaimana tips-tips sehat untuk anak-anak didik kita. Madam skip saja. Dan tentu saja orang-orang yang membersihkan diri itu juga bukan hanya dari segi, yang paling penting adalah bukan hanya
memahami dari sisi kebersihan badan, tetapi juga kebersihan rohani, kebersihan ruh kita gitu ya. Karena tentu saja uh, apa ini juga yang menjadi satu pokok utama kita sebagai seorang muslim. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang membersihkan diri dari dalam dan luarnya gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi satu ajakan, marilah kita lebih produktif. Seperti tadi Madam sampaikan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi nanti besok-besok ini gitu. Apakah kita terus akan study from home atau kita sudah dibolehkan bulan September ini, atau maaf kalau di sekolah kan bulan Juli ya, bulan Juli ini apakah kita sudah mengadakan kerumunan orang banyak, bisa sekolah seperti yang dulu lagi. Kalau tidak, SAFTA dari hari ini harus menyiapkan kurikulum berbasis e-learning dengan secepatnya. Ya, jadi jadikan aja plan B. Nah, plan B kalau misalnya Juli tidak, berarti kita sudah siap dengan sistem kita. Kalaupun ini tidak di Juli kita sudah boleh, menjadi sistem ini menjadi sistem yang bisa dipakai untuk menjadi suplemen atau complementary dari sekolah SAFTA, menjadi satu suatu yang different SAFA ya, SAFTA yang baru gitu, SAFTA yang baru yang mengunggulkan teknologi. Ini menjadi satu kelebihan yang akan dimiliki oleh SAFTA di kemudian hari. Jadi bagaimana kita produktif, dan tentu saja kita harus merencanakan dari awal. Ini luar biasa, kita diingatkan oleh banyak ayat-ayat, banyak ajaran-ajaran Rasulullah SAW bagaimana memastikan hari esok itu luar biasa. Nafsu maqadama lighat ya, wal tanzu nafsu maqadama lighat di Al-Hasr 18 itu luar biasa. Tentu saja kita seorang muslim disuruh untuk melihat yang abstrak. Bagaimana melihat semua ruh yang hidup ini, melihat apa yang terjadi di hari esok, tentunya hari akhirat. Kalau hari akhirat saja sudah kita disuruh untuk bagaimana menyiapkan, tentu saja di dunia juga kita harus siapkan gitu. Kalau misalnya di bulan September kita tidak bisa menyiapkan, bagaimana kita bisa menyiapkan bulan nanti di akhirat? Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Apalagi seorang Nabi Yusuf ya, yang dengan kelebihan beliau bisa mentakwilkan mimpi, tentu saja ini menjadi bagian dari kita yang bisa memforecast, memprediksi gitu ya. Nah, bagaimana ketika ceritanya Nabi Yusuf ini menjadi satu pegangan juga bagi kita untuk menyiapkan bagaimana nanti di masa sulit. Nah, ini kan sedang masa sulit, harusnya kita sudah siapkan berapa tahun yang lalu gitu. Nah, sayangnya banyak yang tidak siap. Yang paling tidak siap adalah sekolah-sekolah tradisional. Ini kita lihat santri-santri tidak diberikan pendidikan online yang cukup oleh pada pondok-pondok tradisional karena memang tidak siap mengenalkan teknologi. Nah, insya Allah SAFTA sudah bagian dari tradisional tapi juga modern. Artian tradisional itu konvensional yang mengajarkan Quran, mengajarkan pendekatan-pendekatan Islami, tapi juga pada saat bersamaan menekankan modernisasi, menekankan teknologi. Nah, ini harus ditingkatkan lebih lanjut, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apa kata PBB? Ya, PBB mengatakan ada 1.250.000.000 anak-anak saat ini di rumah. Ya, padahal anak-anak itu sudah asik dengan teknologi karena dia fear of being alone. Jadi di sini kalau orang muda ya yang kebanyakan orang-orang muda Jakarta namanya YOLO, you only live once. Kalau orang-orang yang sudah di usia 20-an itu ingin enjoy, ingin nyantai. Karena apa? You only live once. YOLO. Nah, kalau anak-anak ini FOMO. Mereka fear of being alone. Makanya mereka terus-terusan pengen punya teman, tapi temannya udah digital gitu. FOMO, fear of missing out. Mereka nggak mau ketinggalan, mereka pengen diikutkan gitu. Ya, mereka ingin nggak mau dikecualikan gitu. Nah, ternyata kita di sini kita sudah generasi Zers ya, Gen Zers have not seen the world without technology. Mereka tidak akan bisa menangkap semua apa yang kita ajarkan tanpa teknologi.
Dan hati-hati, ketika mereka dikenalkan dengan teknologi, mereka hanya bisa paham 20 menit pertama. Jadi sekolah kita, kampus-kampus kita, ini kita lihat cukup ini ya, dinamis, karena yang dilihat adalah kitanya mampu ngajar berapa lama. Jangan. Harusnya yang kita lihat adalah siswa kita mampu paham berapa lama. Dan menurut penelitian, mereka hanya paham di 20 menit pertama. Jadi 20 menit pertama, makanya bayangkan orang-orang sekarang ini saya harus cepat-cepat bubarin ya, harus cepat-cepat kita dari pertanyaan gitu, karena Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tidak lagi kita sudah bergerak 20 menit lebih ya. Ini sudah tidak lagi fokus gitu. Nah, ya, makanya Madam harus cepatkan ya. Nah, di sini kita lihat makanya yang kita ajarkan adalah resilience ya. Harus ada flexibility. Kita harus beradaptasi. Kita harus mendahulukan emotional intelligence. Jadi bukan intelligent dalam artiannya kita penting dengan intelijen, tapi perlu dengan emotional intelligence. Ini kan nilai-nilai Islam banget gitu kan. Bagaimana kita continuous learning, bagaimana belajar terus. Ini yang disebutkan oleh PBB saat ini. Bagaimana entrepreneurial skills. Jadi bukan mencari kerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Nah, ini yang terakhir, creativity, critical thinking. Jadi kalau di luar negeri itu ya, di Inggris misalnya, atau di negara-negara yang barat, itu pelajaran matematika kita itu paling susah. Yang diajarkan oleh Pak matematika mereka tuh sangat-sangat rendah. Tapi di balik itu ada nilai-nilai critical thinking yang mereka sampaikan. Jadi mana ada orang Inggris yang pintar Olimpiade matematika? Nggak ada. Tapi mereka tetap menjadi bosnya kita kan, yang ngajarin orang-orang Indonesia, yang jadi pemimpin di perusahaan. Kenapa? Karena mereka hanya diajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi juga bisa 2 tambah 2 sama dengan 100. Mereka bisa bercritical thinking seperti itu gitu. Nah, ini yang kita tidak terlalu ajarkan kepada anak-anak. Yang kita ajarkan 2 tambah 2, 4. 5, bukan salah 4, tapi tidak menjelaskan di angka 4 itu gitu. Nah, ini yang kita tidak miliki ya. Nah, kemudian kita juga menurut Dell, menurut Economic Forum, itu 85% pekerjaan tahun 2030 ini mereka belum ada pekerjaan untuk anak-anak kita sekarang. Bahkan 65% dari anak-anak sekolah dasar itu akan bekerja di jenis pekerjaan yang tidak ada saat ini. Jadi mereka sendiri tidak tahu pekerjaan apa yang cocok nanti 10 tahun mendatang. Gitu. Nah, terus solusi untuk kita apa saat ini? Kita siapkan sebisanya, investasi sebisanya, kreatif, inovatif sebisanya, tapi tentu saja harus belajar dari yang sukses. Kita tahu Ruang Guru sekarang sudah menjadi pilihan nomor 1 di seluruh Indonesia yang mengajarkan banyak hal-hal yang bersifatnya inovasi, kreativitas. Kita tahu di sini ada video-video Islam, game Islam. Tentu saja kalau kita mengadopsi atau membuat sendiri sangat mahal. Jadi gunakan apa yang ada, kerjasama. Ya, ini kita lihat di sini salah satu contohnya. Ya, tentu saja kita harus bisa lihat di sini. Ya. Bisa lihat Bapak Ibu? Enggak tampak, Madam. Enggak nampak. Enggak nampak, ya. Gamenya ya enggak kelihatan ya. Tapi ya, materinya munculnya gambarnya Madam aja. Slide-nya enggak tampak. Slide-nya enggak tampak. Kalau yang ini? Belum tampak. Yang tampak cuma gambarnya Madam. Oh. Kelihatan kok. Madam kelihatan kok. Mas Faizin. Madam, tapi slide-nya enggak kelihatan. Mas Faizin belum ngepin presentasinya. Sudah kelihatan. Apa? Sudah kelihatan. Dipin Mas, dipin. Presentasinya Madam cari. Gimana? Oh, berarti Mas ini
Mas Faizin Mas belum Wahid pin. sendiri yang belum pin, Belum ya. pin madam. Iya. Heeh. Apa? Mas Ahmad udah ini, ada Ya, nampak? nampak. Ini bisa Nampak. lihat yang Bisa, gamenya. bisa kelihatan. Tentang ayat-ayat itu ya. Ya, ini game ini sangat menarik untuk menjadikan anak-anak kita, oh iya, saya pengen ngapal Quran. Kan kalau ngapal Quran yang sekarang, apalagi di rumah dengan godaan yang luar biasa, dengan apa? Dengan TV, pasti banyak. TV sekarang hidupnya 24 jam sekarang. Ya, dengan saudara-saudara yang main game, bapak ibunya yang pegang handphone, itu godaan luar biasa bagi anak-anak kita gitu. Ya. Ryan, can you please turn off the machine please? Ya, jadi ini menjadi salah satu yang bisa kita kerjasamakan, kita bisa cari ya apa yang baik untuk anak-anak kita yang sifatnya teknologi based. Jadi menjadinya dia lebih dia enjoy gitu pada saat bersama juga mendidik. Nah, inilah yang banyak yang perlu kita berikan contoh-contohnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada juga ini kalau kita mau investasi sendiri ini mahal sekali. Ini sekitar 50 juta. Ya. Nah, jadi saran Madam, pergi ke Facebook, download banyak-banyak YouTube yang sifatnya mendidik dari Bank Indonesia banyak. Ini salah satunya dari Bank Indonesia. Ini Madam menggunakan ini untuk pelatihan-pelatihan Sakinah Finance for Kids. Ini kita lihat dari gambarnya aja sudah banyak sekali yang bisa kita ceritakan. Bagaimana logo halal itu juga harus kita pastikan ketika belanja. Ya, nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa didengar, Mas Ahmad? Itu kayaknya suaranya di mute yang presentasi. Ah, jelas nggak? Yang di presentasi di mute. Jelas nggak? Bisa di unmute dulu, Madam. Jelas? Videonya jelas, tapi suaranya tidak keluar. Oke, ya, nggak apa nanti nanti dibuat sendiri. Itu kira-kira intinya. Namun di sini juga kita tidak sembarangan juga memberikan kepada anak-anak. Artinya kita lihat dulu apa nilainya. Termasuk yang Islami juga banyak kadang-kadang pesan-pesan yang kurang baik gitu ya. Misalnya nih, ya. Nah, ini kan ada kata-kata meminjamkan uang ya. Ini Madam protes sebenarnya dengan Bank Indonesia. Kenapa anak kecil seperti Fahmi dengan Naomi itu sudah diajarkan meminjam uang? Nah, artinya ketika kita menunjukkan video ini menjadikan anak-anak sebesar mereka membenarkan bahwa pinjam-meminjam itu boleh gitu. Padahal kan mereka masih sangat rendah sekali dan sekarang kita harus pastikan bahwa keluarga Indonesia itu tidak suka dengan meminjam, tidak suka dengan berhutang gitu. Nah, artinya tapi tidak apa-apa kita ini kan ya, kita kenalkan. Artinya harus kritis kitanya sebagai pendidik, kita harus tetap kritis, kita berikan nilai-nilai. Oh, anak-anak bagaimana? Bolehkah kita meminjam? Boleh kita berhutang? Nah, oh ya boleh Bu berhutang, yang penting bayar. Tetapi untuk ini kita tidak boleh berhutang untuk yang tidak sifatnya daruriyah misalnya. Dan harus berusaha untuk tidak berhutang. Kenapa? Hutang itu luar biasa dampak dan sebagainya kalau kita meninggal dan sebagainya. Dan utang itu juga suatu hal yang tidak diperbolehkan, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya untuk yang suka gitu, artinya untuk yang tahsiniat gitu. Harusnya pastikan yang betul-betul perlu gitu ketika berhutang dan tidak boleh ghalabatid dain. Nah, jadi yang seperti ini kita bisa sampaikan kepada anak didik kita gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tadi contohnya ya, nanti ini juga bisa menjadi satu kreativitas kita bagaimana menyampaikan soal akhlak kita berhutang, akhlak kita terhadap uang ini kepada anak-anak didik kita yang menjadikan PR bangsa ini, PR besar bangsa ini. Coba bayangkan kita barusan berhutang lagi dengan bond, pandemi bond ya. Jadi kita berhutang barusan dan 81 negara sekarang berhutang kepada IMF
Ini luar biasa ketergantungan kita kepada negara-negara lain. Kita baru saja berhutang dengan Amerika. Jadi untuk bagaimana menutupi defisit anggaran, karena harus banyak yang alokasi anggaran untuk mengatasi wabah coronavirus ini. Nah, jangan sampai sifat berhutang ini menjadi satu pembenaran bagi keluarga-keluarga kita. Kita sudah banyak melihat bagaimana keluarga-keluarga Indonesia itu ketika berhutang mereka harus ke rentenir dan kemudian mereka sampai harus bunuh diri karena pinjaman online dan sebagainya. Ini juga harus kita sikapi bersama, ya. Nah, tentu saja sebagai pendidik kita pastikan kita juga bahagia, happy gitu kan. Ya happy banget lah kali ini ya. Tentu saja semuanya harapannya Madam melihat semuanya bersyukur karena semakin dekat dengan anak-anak, semakin suami istri ngelihat terus 24 jam. Tapi jangan-jangan bosen ya. Banyak pertikaian. Kenapa? Banyak pertikaian malah. Oh, banyak pertikaian. Iya, harus kita sikapi positif. Ya memang ya seru-serunya ngelihat anak-anak, justru tabiat-tabiat anak-anak kita semuanya nampak gitu. Nah, inilah saatnya kita memberikan edukasi sendiri. Sebaik-baiknya edukasi kan dari kita sendiri gitu. Nah, ternyata kita lihat ternyata ada edukasi dari sekolahnya, dari pondok misalnya ya, yang tidak pas dengan ajaran kita. Saatnya kita memberikan merarik lagi ke garis lurus, bagaimana ketika ngafal ternyata makhrajul hurufnya nggak pas, tajwidnya masih nggak pas, tapi sudah menghafalkan Quran. Waduh, ini kayaknya kurang pas. Nah, ini saatnya kita membenarkan, membetulkan gitu. Nah, tentu saja kalau kita nggak happy ngelihat mereka berantem, ya doakan. Jangan sampai kita ngatain anak gitu kan, doakan terus. Al-Fatihah, dielus-elus kepalanya, dielus-elus dadanya gitu, diajak jamaah, sholat berjamaah walaupun kita tidak bisa berjamaah di masjid. Memang kita sudah merindukan masjid sudah 1 bulan ini ya. Insya Allah kita bisa berjamaah di rumah, kita hidupkan lantunan Quran pagi petang gitu. Kemudian kita hidupkan dengan madrasah di rumah, dan ini menjadi satu energi positif untuk kita sampaikan ke anak didik kita gitu. Ketika kita happy, guru-guru happy gitu kan, kita akan menyampaikan ke anak didik kita juga dengan happy, insya Allah. Nah, tentu saja kita happy ketika dan merindukan gedung ini gitu ya. Madam juga merindukan kampus Tazkiyah. Aduh, kayaknya udah lama nggak ini, aduh pokoknya sedih gitu ya. Aduh, pokoknya pasti semuanya guru-guru merindukan gedung ini. Dan nampak nggak gedungnya Bapak Ibu? Nampak ya? Nampak. Nah, ini pasti Mas Ahmad juga, aduh kayaknya gimana gitu. Yang biasanya rame, lari-lari anak-anak, baris, upacara, tapi sekarang sepi gitu. Ya Allah, aduh saya ini menitikkan air mata ini. Dan tentu saja kita merindukan program-program kita gitu kan. Coba bayangkan, kuat akhlak, unggul ilmu dan mandiri. Itu nggak banyak kampus-kampus, sekolah-sekolah yang mampu menguatkan akhlak sebelum ilmu. Qada al-adab qabla ilm, tempatnya akhlak, tempatnya adab sebelum ilmu. Itu nggak banyak sekolah-sekolah, kampus-kampus yang mampu. Ya, makanya kita harusnya bahagia, kita harusnya senang gitu, kita harusnya bangga gitu bahwa sekolah-sekolah kita itu mampu membuat tagline seperti ini gitu. Kita mau kuatkan akhlak, kita mau unggul ilmu, dan kita harus mandiri. Ini kalau orang setiap bangsa Indonesia seperti ini, itu menjadi bangsa yang terdepan. Gitu. Sayangnya sekolah-sekolah masih mendahulukan ilmu. Makanya persoalan kita saat ini adalah bukan tidak bisa menyampaikan ilmu, tapi bagaimana akhlak bisa disampaikan secara online. Pasti Bapak Ibu pusing. Anak-anak kita dalam keadaan seperti apa ketika kita mengajarkan PJJ, pendidikan jarak jauh seperti ini. Mereka di rumah lagi ngapain gitu. Ketika megang laptop, ketika megang handphonenya, ketika berhadapan dengan para guru kita, itu mereka sedang sifat duduknya seperti apa gitu. Pakaian seperti apa, pakai jilbab atau mukena. Saya tegur mahasiswi Tazkiyah yang pakai mukena ketika PJJ. Jadi di awal PJJ kita, di awal kuliah jarak jauh ketika ditetapkan,
kita panggil semua perwakilan mahasiswa dan nampak di online Google Meet waktu itu di awal-awal bulan lalu itu kita lihat ada yang pakai mukena. Waduh, pastikan tidak ada yang mukena. Begitu ya dosen-dosen. Jangan pakai baju kaos, pakai baju koko yang nggak digosok karena kelihatan oleh siswa kita gitu. Bagaimana adab berpakaian, adab ketika kita menunjukkan online learning ini. Di belakang kita backgroundnya apa itu sampai seharusnya kita observe gitu ya, kita observasi. Kalau bisa di belakang kita logonya soft. Makanya ini Madam lagi mikir untuk membuat semacam stiker yang bisa ditempel oleh para dosen-dosen di rumahnya atau semacam papan yang bisa dibawa kemana-mana menjadi background para dosen itu gitu. Supaya jangan kelihatan jualan gitu loh Mas Ahmad. Kadang-kadang tuh dosennya dengan tidak sadar di belakangnya kok ada jualan mukena, ada jualan daster gitu. Aduh Pieto. Jadi harusnya bangga gitu. Karena ada sebenarnya Zoom itu bisa menunjukkan logo ya. Atau ada yang berbayar kita bisa menunjukkan background yang bagus gitu ya. Nah, sementara ini untuk supaya mobilitasnya ini kita berikan stiker gitu ya, stiker sapa gitu. Nah, gimana sih supaya guru-guru kita ini happy dan menyampaikan juga happy, nggak bosen gitu kan? Working from home itu nggak membosankan. Ya ini ada 10 simple ways to achieve true happiness. Jadi ya kita harus pastikan ini orang yang tidak beragama ya menyampaikan kita, oh ini ada yang benar nggak sih? Oh kita harus tahu bahwa kita itu seorang pendidik yang hebat gitu, pendidik yang selalu belajar gitu, pendidik yang suka dengan apa yang kita kerjakan dan pendidik yang selalu suka dan pastikan kita itu. Nah ini bedanya kita dengan Indonesia di luar negeri ya. Di sana itu di Inggris itu anak-anak itu nggak pernah rapornya dibilang jelek. Ya Allah, ini Mas Ahmad ya Madam, ketika Madam berhadapan dengan ustadz dengan di misalnya di pondok ya, ketika datang lihat rapor anak-anak, ya ini putra ibu ini di kelas akhir nih, saya baru kali ini menjadi wali kelas akhir. Aduh, kok ngomong kayak gitu. Terus iya ini coba saya nggak tahu nih, kok suka tidur terus tiap pagi ya, kayaknya dia nggak happy gitu. Coba bayangkan guru-guru di Inggris itu anak Madam itu ada yang masih BAB di celana, dia tidak marah, dia tidak ngutuk, dia tidak ngatain, bahkan celananya ditaruh dalam plastik dikasih, dan anak kita dikasih celana serep dari kampus sekolah. Padahal itu kelas 2 SD itu. Nggak dimarahin sekali. Madam yang sudah malu gitu. Ya Allah, I'm sorry Miss, I'm sorry I do not know about this one. Ya, it's alright, it happens katanya. Nggak apa-apa, biasa aja. Ini katanya yang sudah ini nanti yang udah pinjam di sekolah nanti dipulangin ya. Nggak dimarahin, anaknya nggak dimarahin. Saya sudah bilang ke putra kamu, I already told your son that if he wants to go to toilet, just raise his hand. Perhaps he's shy, so he just raise his hand. I understand that he needs to go to the toilet, something like that. Dan ketika anak kita membuat sesuatu achievement, brilliant, dikasih stiker, dikasih apa. Your son is so brilliant, he's so clever. I wish all my children like him. I wish all my students like him. Begitu dipuji-pujinya, diangkat, diberikan motivasi kepercayaan diri gitu. Jadi express gratitude, terima kasih, minta maaf, itu luar biasa bagi orang-orang yang di luar sana yang tidak tahu sebenarnya nilai-nilai Islam. Kita diajarkan, Masya Allah, bagaimana kita la syukran ala wajib ya, berikan kalau ketika kita terima kasih, oh ini sudah kewajiban saya, luar biasa ya. Jadi minta maaf Pak, ini Bu, anak saya terlambat, oh itu luar biasa ya, luar biasa di luar sana itu luar biasa, nilai-nilai itu luar biasa diangkat di sekolah ya. Jadi
ternyata kita sebenarnya kebahagiaan itu yang kita harus cari ya tentu saja kebahagiaan dunia akhirat ya. Maka dari itu Allah menganjurkan kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi bagaimana kita itu berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik bagi kita. Nah, jadi tadi mengucapkan terima kasih, berbuat baik, membantu orang berbuat baik. Jadi itu yang dilakukan. Padahal semalam itu guru-guru tuh mabok tuh. Semalam dosen-dosen, profesor-profesor tuh mabok. Tapi paginya datang tepat waktu. Bersih bajunya, wangi. Mulutnya wangi. Nah kalau kita kan pas lagi saum Senin Kamis udah dah dipastiin mulutnya bunga kasturi semua. Ya harusnya dijaga, tetap dijaga ya. Nah ini harusnya menjadikan satu hal yang kebaikan yang bisa kita buat. Ya menjadikan insya Allah kita nah tentu saja ya jadi tadi ya yang tadi disampaikan ada pertanyaan atau komentar di sini Madam selipkan ya sebelum kita mengadakan penutup di sini kita lihat Ananda Wahid mengatakan Abdul Wahid mengatakan teori konspirasi dalam wabah ini wallahu alam bisawab mulai perang dunia dan lain-lain memang tulis ini memang sengaja diciptakan bahkan ada Ustaz mengatakan Freemasonry ya ini memang ada sesuatu yang harus kita waspadai juga dengan adanya konspirasi-konspirasi yang terjadi mungkin di awal-awal bulan lalu Madam juga berteori sendiri gitu apakah ini karena perang Cina dengan Amerika dimulai dengan ini kemudian mereka beradu kekuatan dan sebagainya gitu dan apakah ini betul-betul genuine kehendak Allah gitu tentu saja dengan keadaan sekarang ini kok nggak bisa gitu ya virus ini dicegah dan sebagainya tidak ada teknologi dan metode-metode kesehatan kok ini gitu ya nah jadi kita boleh-boleh saja kita mengadakan menyiapkan teori-teori seperti ini hanya saja yang ya tentu saja ini menjadikan kita lebih kebal lagi gitu artinya kita lebih kritikal gitu ya lebih meningkatkan kewaspadaan gitu ya nah tapi dari bacaan Madam belum sampai ke sana karena memang saat ini semuanya justru yang elit-elit yang sendiri juga tidak menemukan solusi-solusi yang harusnya mereka tawarkan gitu. Nah ini yang Freemasonry ini sebenarnya beberapa kelompok ini sudah terjadi ya. Neoliberal itu ada di kita. Bahkan ada 122 undang-undang pangan, itu undang-undang pangan ya. Ini bayangkan kita itu udah dijajah sejak zaman 45 itu kita belum merdeka sepenuhnya karena kita itu masih dijajah secara ekonomi. Bagaimana undang-undang pangan 122 undang-undang pangan kita atau 112 ya sekitar 112 atau 122 itu dikuasai oleh pihak tertentu ini semacam Freemasonry lah ya artinya mereka yang mempertahankan jabatan mereka, kekayaan mereka sampai kapanpun harus tetap ada ya. Nah, itu dengan memperbudak dengan kita kaya dari segi undang-undangnya, dari segi pencekalan ekonominya biasanya. Nah, coba bayangkan kita tidak bisa menumbuhkan jagung sebagus jagung yang ada di swalayan. Kenapa? Karena biji jagungnya kita harus beli dari Amerika. Lucu sekali kan? Padahal jagung itu bisa tumbuh di mana saja di perkarangan rumah kita gitu. Nah kemudian kita tidak bisa misalnya ketika kita kekurangan garam, ada nggak yang lucu di situ? 2 tahun yang lalu kita kekurangan garam, padahal 70% dari bumi ini laut dan sebagian dari 17.000 pulau yang kita ada itu bisa memproduksi garam kapan aja gitu. Itu kan sangat ironis sekali. Nah, karena ada hambatan-hambatan neoliberal ini menjadikan kita menjadi ketergantungan. Nah, dengan adanya wabah bisa kita Madam 5 menit lagi. Oh iya, dengan adanya tadi ya, ini juga menjadikan satu kemungkinan, tapi lebih pasnya kita menjadi kewaspadaan dari diri kita sendiri. Dari Ustadz Khalisol, umatun wasatan, kita makasih manusia yang berkeadilan tidak kasar tapi juga tidak lembek. Nah betul ya sangat setuju sekali Ustadz
murid kita tidak dididik umatan wasatan, kita kelak akan menjadi seorang pemimpin yang kasar, tidak berkeadilan. Ya, betul ya. Jadi memang di dalam teori Ibnu Khaldun sendiri yang mengatakan bahwa kemajuan suatu sivilisasi atau peradaban itu salah satunya, atau ada rumus yang dijabarkan dengan Omir Chapra bahwa suatu pemerintah yang harus mempunyai penduduk yang kuat, pemimpin yang hebat, dan satu rumusnya J yaitu justice. Justice ini artinya adil. Jadi satu unsur yang paling ditonjolkan dalam kitab Al-Muqaddimah dari Ibnu Khaldun itu adalah nilai-nilai keadilan. Jadi bagaimana seorang pemimpin yang hebat, yang cerdas, yang forward looking, yang berwawasan, tetapi kalau dia tidak adil juga tidak menjadikan sivilisasi itu bertumbuh. Ya, jadi ini penyeimbang yang dikatakan Ustaz pas banget gitu ya. Jadi seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang di tengah-tengah gitu. Dia juga bisa bicara kepada orang yang tidak beragama, dia juga bisa bicara dengan orang yang beragama, dan tegas gitu, dan adil untuk semuanya. Nah, ini Ustazah Atiqah, bagaimana cara para guru terhadap orang tua menerima aplikasi dan medsos seperti TikTok yang kesan pertama, seperti para penggunanya lebay, alay. Padahal TikTok sekarang sedang digandrungi banyak remaja dan anak. Nah, yang ayat hadis tadi ya, itu juga bisa menggunakan TikTok ya. Jadi TikTok, IG, apapun bentuknya adalah seperti pisau. Bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi kemudian Laila, Ustadz Khairul, peristiwa mengandung hikmah pokok yang bisa kita ambil dari peristiwa bahwa corona ini ditinjau dari konteks pendidikan. Ya, tentu saja kita akhirnya hikmahnya adalah kita harus berinovasi. Hikmahnya harus terus kreatif, mengikuti zaman, dan tetap mengedepankan akhlak. Ya, bagaimana teknologi ini bisa, sebenarnya teknologi sih seperti pisau. Ketika kita gunakan untuk hal yang baik, dia menjadi bisa mengedepankan akhlak kita. Ya, nah ini kemudian Ustadz Khalisa, utang bagusan, ini bahasan yang bagus tentang utang uang. Apakah utang tidak dicatat oleh orang yang meninggal? Ini harus 2 jam lagi untuk Sakinah Finance ini Ustadz. Kemudian kalau Ustadz Khairul Anam, pelajar e-learning ini akan tetap menjadi akhlak dengan sistem pelajaran normal plus. Betul banget Ustadz. Makanya Ustadz, sekarang ini kita lagi berdakwah, kita lagi mendidik bukan lagi 30 siswa dalam satu kelas, tetapi kita sedang mendidik 30 kali 3 minimal. Artinya sekali kita mengadakan kelas e-learning, itu kita akan bicara atau menyampaikan dakwah kita kepada 90 orang. Kenapa? Ada 3 orang lainnya atau 2 orang lainnya menguping di rumah masing-masing siswa kita. Termasuk ketika kita mengadakan e-learning ini, kita juga sedang mendidik anggota keluarga kita yang walaupun mereka jalan, ini juga mendengar beberapa kata-kata yang kita sampaikan. Maka dari itu sebagai pendidik, kita harus pastikan yang kita hadapi ini bukan 1 siswa ketika kita, atau 30 siswa, tapi kalikan 3, kalikan 5 gitu ya. Maka dari itu kita pastikan akhlak ini juga menjadi bagian dari pembelajaran di rumah. Kita ajak orang tuanya juga jalan. Makanya kemarin saya sempat tulis semua surat kepada orang tua, kepada mitra-mitra Tazkiyah kampus untuk mendapatkan dukungan, untuk memberikan bahwa ini kerjaan kita bersama, memastikan akhlak, ini kerjaan kita bersama. Kita harus pastikan ini ada webinar-webinar, mari kita ikuti. Jadi karena apa? Madam sadari bahwa kita lagi mendidik atau lagi menyampaikan bahan didikan kita itu kepada bukan hanya siswa, tapi siswa dan tetangga dan kakek neneknya dan orang tuanya. Ya. Nah, praktek akhlak memang penting, Madam. Nah, ini kaburatan maqtan indallah. Betul, Ustadz. Ini yang Madam pastikan. Makanya ketika kita tidak datang ke kelas 1 menit terlambat, itu menjadikan nilai-nilai akhlak kita sebagai pendidik runtuh di mata mahasiswa. Runtuh di mata siswa. Makanya Madam sempat diprotes oleh Kementerian Pendidikan, oleh Kementerian Agama. Ibu nggak mungkin bisa memastikan tidak terlambat dosen. Saya bisa, Pak. Madam sampaikan begitu. Kenapa? Karena Madam pernah menjadi dosen 2 tahun di Inggris, tidak pernah terlambat dan tidak pernah melihat orang terlambat. Padahal semalam profesor-profesor itu mabuk, megang alkohol, maaf, mungkin berzina, mungkin maksiat. Tapi kok bisa datang pagi, tepat waktu, keluar tepat waktu, semuanya disusun dengan baik, lancar. Kenapa kita nggak bisa?
Malahan dikasih 15 menit toleransi, madam coret. Nggak ada. Kalau terlambat 1 menit terlambat. Dan itu adalah bagian dari akad kita. Akad kita ketika kita mendapatkan ujroh dari sekolah. Nah, bisa nggak kita pastikan? Nah, ini pasti kaget semua nih guru-guru yang denger nih. Nah, ini adanya pandemi COVID menyebabkan pemerintah melalui itu ada PBM online. Berdasarkan evaluasi sampai saat ini belum bisa efektif. Gimana cara dengan efektif mungkin, madam? Nah, ya mencari yang efektif ini tentu saja tadi ya kita kembangkan, terus kita adakan training. Makanya madam di kampus juga training setiap hari Sabtu kita, dan kita kembangkan ada bisa dilihat contohnya, madam tulis di sini ya, e-learning taskia.ac.id. Tapi nggak bisa login karena harus ada login dari kampus. Nah, ini menjadi contoh madam sarankan buat Moodle, namanya Moodle ya. Tentu saja tidak bisa efektif saat ini karena kalau bagi sebagian sekolah yang tidak pernah menjalankan sebelumnya. Jadi Taskia ini juga sebenarnya sudah lama ini, e-learning ini sudah dibuat 2 tahun yang lalu. Tapi baru kita rapikan lagi karena memang dari segi izin kita tidak diperbolehkan untuk buat izin efektif mengadakan distance learning sebagai kampus yang konvensional seperti kita. Sekolah yang ini belum ada. Nah, madam kita harus siap-siap ya. Mas Menteri ini mungkin akan memberikan signal yang lebih jauh, memberikan izin bagi sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk dapat diberi izin e-learning atau distance learning. Artinya, SAFTA harus siap kalau misalnya nanti Juli distance learning itu diperbolehkan, maka semua sekolah, termasuk murid baru, itu harus upacara online, harus membacakan doa online, semuanya serba online. Nah, artinya pertama, belajar dengan yang expert, kita ada itu banyak yang provider expert ya, seperti Ruang Guru kita undang, trainingnya dan sebagainya. Kedua, investasi. Ketiga, berkesinambungan, jangan hanya belajar minggu ini, nanti minggu depan tidak diperiksa. Makanya dengan adanya Moodle yang seperti madam tunjukkan ini bisa menjadi bagian solusi di mana ada kepala sekolah itu bisa melihat efektivitasnya dari bahan-bahan yang diberikan. Ya. Keempat, harus ada tim kreatif sendiri di sekolah. Jadi alhamdulillah sudah ada, madam. Ada ya, namanya tim kreatif. Nanti dia akan terus belajar memberikan asupan kepada guru-guru bagaimana ini bisa dikembangkan. Ya seperti tadi, PBB saja tidak tahu apa yang nanti pekerjaan 10 tahun lagi gitu. Karena semuanya teknologi base yang bisa mereka sangat cepat sekali perputarannya gitu. Nah, jadi kita sekarang lakukan apa yang ada, kejar apa yang ada, selalu melihat perkembangan dari sekolah-sekolah yang harusnya kita ada sekolah yang kita rujuk gitu, Mas Ahmad. Misalnya kampus Taskia misalnya ya, kita merujuk kepada University of Manchester misalnya untuk kampus. Mungkin satu pertanyaan lagi, madam, karena waktu tinggal 10 menit lagi. Oh iya. Oke. Jadi ini jadi guru online kalau sering main aturan tajam di bawah. Oke. Aturan. Nah, ya untuk aturan itu tentu saja tentu saja kalau aturan itu pastinya harus kita yang mulai. Ya, para manajemen, para pengurus yang harus mulai dulu gitu ya. Nah, sifat sabar ya. Nah, tentu saja sabar ini ya seperti kita juga mendidik anak-anak kita. Ini kita habiskan dulu ya slide-nya ya. Tentu saja tadi ya bahwa ketika kita tahu bahwa ini adalah amanah dan insya Allah bagian dari ibadah, insya Allah kita akan enjoy melakukannya, sabar melakukannya gitu. Dan ini ya, nah supaya kita itu juga sabar, para guru juga harus muhasabah duluan gitu sebelum kita mengajak anak-anak gimana dong, kita harus happy nih, kreatif. Jangan-jangan ada masalah dengan guru-gurunya. Maka dari itu, ini bagian dari Sakinah Finance. Ini bisa dipoto Bapak Ibu sekalian. Nanti, ini dia slide-nya akan madam kasih ke Mas Ahmad ya. Ini bisa nggak kita lihat ini misalnya, ini kayaknya levelnya Mas Ahmad ini ya. Dari uang di tangannya, utangnya, kemudian zakatnya, terus piutangnya, terus koperasi kantor,
terus banknya, kendaraannya, suami istri punya apa. Jangan-jangan ada masalah di keuangan kita, makanya kita nggak bisa sabar dengan anak-anak didik kita. Jangan-jangan ada masalah keuangan kita, makanya kita nggak happy gitu. Ketika ke sekolah nggak happy, ada masalah rumet gitu. Nah bisa nggak? Nah, jangan-jangan kita bermasalah, bahkan kita minus saat ini. Nah, artinya kita harus muhasabah. Muhasabah itu bagian dari bagaimana kita menghadapi wabah ini. Jadi pertama kita mendengar wabah ini bulan Desember, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini kita mulai. Sudah cukup wabah, sekarang kita muhasabah. Ya, muhasabah dari keuangan, muhasabah dari apa yang sebenarnya kita harus lakukan lebih baik lagi dari sekarang. Gitu, bagaimana wudhu kita, bagaimana harta kita, bagaimana kebersihan kita, bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita. Nah ya, ini jangan-jangan masih ada PR. Kalau ada PR di sini, jangan-jangan ini yang menjadikan kita tidak sabar, tidak happy, tidak banyak masalah di rumah tangga, tidak harmonis dan sebagainya. Ya, jadi tentu saja ada manfaatnya ketika kita mengadakan. Jadi Bapak Ibu ini PR-nya ya, Mas Ahmad, ini PR untuk semua guru-guru yang ada di sini, buat posisi keuangan masing-masing dicatat seperti ini, diserahkan ke Medem. Wow, boleh bisa difasilitasi. Ya, ini ya, semuanya dibuat seperti ini, uangnya, hartanya, kewajibannya, jangan-jangan belum pernah. Ya, jangan-jangan belum pernah. Lo manfaatnya apa sih? Manfaatnya pertama, alhamdulillah banyak sekali yang sudah melakukan latihan seperti ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat Allah luar biasa yang kadang-kadang tidak kita syukuri. Ya, tentu saja ketika kita banyak bersyukur, insya Allah wazidannakum. Ya, tapi kalau kita kufur, inna azabi lasyadid, kata Allah. Jangan sampai seperti itu. Dan kemudian kita bisa istighfar dan kita taubat. Saat-saat yang muhasabah itu banyak istighfar, banyak taubat. Jangan-jangan ada harta yang haram di rumah kita. Apalagi mau Ramadan, kita ingin Ramadan ini kita lalui, walaupun kita tidak bisa bertarawih berjamaah seperti biasa, tapi kita hidupkan dengan harta yang bersih, kita hidupkan dengan madrasah yang lebih baik lagi, dan tentu saja kalau ada hutang kita pastikan selesai. Jangan sampai kita menzolimi orang yang menghutangi kita, jangan sampai ghalabatid dain. Ya, ini manfaat-manfaatnya tadi, bagaimana pemisahan harta suami istri, jangan sampai ada harta suami istri yang nggak jelas ketika ada suami yang meninggal atau istri yang meninggal, kita tidak bisa, atau ada yang suami istri yang bercerai tidak tahu bagaimana menyelesaikan harta-hartanya, dan jangan sampai ada transaksi haram. Ya, bagaimana zakat pajak yang kita harus lakukan, bagaimana harta yang diam aja. Nah sekarang kan kita tidak bisa, yang tadinya bisa jualan, mungkin ada yang bisnis sambilan, ternyata tidak berjalan. Sekarang kita lihat di seluruh rumah kita mungkin ada harta tidak produktif yang bisa menimbulkan ide bisnis atau investasi sesuai syariah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tentu saja ini terakhir ya dari Medem. Tentu saja kita ingin semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan, produktif, inovatif, kreatif, dan tentu saja selalu lapang dada. Ya. Saja dari Medem, akhirnya